50 ayat sebelum imsak itu kira-kira ayatnya yang panjang atau pendek? Yang panjang. Ya, ayat yang panjang. Jadi bacaan ayat Al-Quran 50 ayat yang pendek. Bukan bacaan ayat-ayat juz 30. Ya, tapi ayat 50 ayat bacaan yang panjang. Begitu Pak D. Selamat. Teman-teman, ini masih musim hujan, supaya dijaga kesehatannya, ya, karena banyak saya lihat yang mulai batuk dan bahkan sudah ada yang batuk. Jadi supaya dijaga kesehatannya agar tidak terkena atau terserang penyakit, terutama menjelang Ramadan ini ya, karena Ramadan ini kita harus benar-benar sehat walafiat sehingga kita bisa menunaikan kewajiban dan memanfaatkan bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Jangan ada yang terlewatkan dari kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang harus kita tunaikan. Karena sekali lagi, di bulan Ramadan, semua amal ibadah apapun itu bentuknya, baik zikir, sholawat, tasbih, atau membaca Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya, itu dilipat gandakan oleh Allah sebanyak antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Maka memanfaatkan ini sebanyak-banyaknya. Syukur-syukur teman-teman bisa menghatamkan Al-Quran dalam sholat selama Ramadan ini. Karena dalam sebuah hadis, membaca Al-Quran dalam sholat itu pahalanya lebih besar dan lebih afdol dibandingkan membaca Al-Quran di luar sholat. Konsekuensi bermadhab dalam zakat fitrah, ya. Yang intinya begini ya, kalau zakat fitrah itu harus ditunaikan sebelum sholat Id. Ya, karena kalau sudah lewat sholat Id, maka itu sudah dianggap sedekah biasa, bukan sebagai zakat fitrah. Dan ulama semuanya sepakat untuk zakat fitrah ini adalah qut. Qut itu bahan pokok, ya. Di mana saja, yang penting kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Kalau di daerah-daerah tertentu misalnya ada gandum, maka ya gandum. Kalau di Eropa sana kan memang makanan pokok diantaranya adalah tepung, roti dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya bahan-bahan itu. Meskipun di antara para ulama masih berbeda pendapat soalan apakah zakat fitrah itu boleh dibayar dengan uang atau harus berupa makanan pokok. Ya, itu memang ada perbedaan pendapat. Ya, terutama di ulama-ulama kontemporer itu menyebut bahwa zakat fitrah itu boleh dibayarkan pakai uang. Tapi pendapat ulama-ulama terdahulu mayoritas menyebutkan bahwa zakat fitrah itu dibayarkan dengan makanan pokok. Begitu Pak Selamat. Wallahu a'lam. Saat lebih baik mana terawih di masjid yang 21 rakaat tapi enggak tumak ninah, atau 11 rakaat tapi tumak ninah? Bang Bibi, ya. Jadi memang ada perbedaan pendapat mengenai sholat terawih ini. Ada yang mengatakan bahwa sholat terawih itu
20 plus 3, jadi 23 rakaat. Ada yang mengatakan 36 rakaat plus 3. Ada yang mengatakan 8 plus 3. Ya, masing-masing menjadi pendapat para ulama. Ya, di antaranya Imam Syafi'i dan itu menyebutkan bahwa tarawih itu 20 plus 3. Mana yang lebih baik? Yang paling sebetulnya kalau dari sisi keutamaan masing-masing punya dalil, ya, masing-masing punya dalil. Kalau ditanya mana yang lebih baik, yang khusyuk, tumakninah atau tidak tumakninah, itu sudah jelas bisa dijawab. Yang bisa sholat dengan tumakninah itu pasti lebih baik. Karena memang di beberapa musola yang saya coba ikutin juga memang menurut saya pribadi memang bacaannya terlalu cepat, ya, sehingga kita belum bisa belum membaca Al-Fatihah full gitu sudah ruku, ya, dan bacaannya juga cenderung cepet-cepetan gitu, sehingga panjang pendeknya juga banyak yang diterabas. Nah, tentu ya kalau ditanya mana yang lebih utama, yang tumakninah atau tidak tumakninah, maka jawabannya bisa dipastikan yang tumakninah itu lebih utama. Wallahu a'lam. Mas Bang Bibi ya. Terima kasih Mas Gombet like-nya. Ya, sebelum kita masuk nanti ya. Sebelas rakaat itu tarwihani sebab istirahatnya 2 kali ya. Wa'alaikum Bang Bibi. Baik, teman-teman langsung kita bahas ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kita langsung lanjutkan pembahasan kita tentang fikih puasa kita yang sekarang sudah masuk kepada pembahasan hal-hal yang makruh dilakukan saat puasa, makruhatus syam. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kita baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Kalau autotrop ya, waalaikumsalam. Apa benar di surga kita boleh minta apa saja, termasuk minta surga yang lebih tinggi? Teman-teman, di surga kita bebas meminta apapun, ya, karena memang sudah disediakan semuanya. Kalau perihal tingkatan surga itu sudah ditentukan berdasarkan amal perbuatan kita. Ada yang di a'la illiyin yang berada di posisinya tertinggi, ada yang di surga Firdaus, ada yang di surga Al-Kautsar misalnya, atau surga An-Naim, ya, namanya masing-masing sudah ada dan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Bahkan kalau orang-orang berpuasa itu khusus diberikan satu jalur pintu khusus namanya Babur Rayyan. Ya, ini tidak boleh dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa saja. Apakah boleh orang-orang yang bukan berpuasa lewat situ? Ya, kalau di dalam
hadisnya memang hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau mau minta naik level itu Allah yang menentukan, karena level itu sudah ditentukan sebelum masuk ke surga tersebut. Ya, yang pasti tidak ada penjelasan secara jelas apakah boleh meminta dinaikkan level surga. Karena level surga itu sudah disesuaikan dengan amal perbuatan kita ketika kita berada di dunia. Begitu ya Mas Autotrof. Wallahu a'lam. Baik. Makruhatus siyam wa ma yahrumu minhu. Hal-hal yang makruh untuk dikerjakan ketika puasa. Makruh meninggalkan kesunahan puasa di atas mencici makanan, bersiwak setelah matahari tergelincir. Ya, ini salah satu yang dimakruhkan. Jadi kalau mencicipi makanan itu hukumnya makruh. Bersiwak setelah matahari condong ke barat atau zawal, maka itu juga dimakruhkan. Ya, kalau berdasarkan keterangan kemarin, kenapa siwak setelah tergelincir matahari kok malah tidak boleh? Karena sebelum matahari tergelincir itu siwak berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita, termasuk yang ada di sela-sela gigi. Sementara kalau setelah matahari tergelincir itu sebetulnya aroma yang muncul karenanya, termasuk bau mulut yang ada ketika hari sudah siang, itu bukan karena sisa-sisa makanan. Meskipun baunya itu tidak sedap menurut manusia, tapi itu wangi di sisi Allah, indallah. Maka pada saat itu khaluf, ya, khaluf itu bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak miski, sehingga tidak boleh dibersihkan, makruh untuk dibersihkan pakai siwak. Ya, wallahu a'lam. Setiap orang dimakruhkan berpuasa sehari semalam atau wisol. Ya, ini sekali lagi teman-teman, kalau yang kita baca dan pelajari pada malam hari ini adalah fikih al-fiqhu asy-syafi'i al-muyassar, fikih Imam Syafi'i karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili.